Thank you udah nonton. Halo semuanya, kembali lagi di Pemantik Malam. Jadi kali ini aku tuh mau mengajak kalian kembali ke tahun 2008. Dimana di tahun 2008 ini ada sebuah kasus yang menurut aku kasus ini tuh sangat mengerikan dan sempat menghebohkan jagat Indonesia. Kasus ini tuh dilakukan oleh seorang pemuda yang bisa aku sebut dia ini seorang psikopat. Karena dia ini tidak hanya menghabisi nyawa korbannya, melainkan dia ini juga tega memotong-motong bagian tubuh dari korbannya ini. Akhirnya ini pun tidak hanya dia lakukan satu kali, tapi dia lakukan berulang-ulang kali sampai akhirnya dia ini ditangkap. Nah, kasus itu didasari oleh beberapa faktor yang mendorong dia ini untuk melakukan pembunuhan keji tersebut, yaitu faktor cemburu, ekonomi, serta keluarga. Dia adalah Ferry Idam Henyansah alias Rian Jombang. Di balik senyum dan kepolosan mukanya menyimpan sebuah cerita yang mengerikan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng di bawah ini. Siapkan kopi kamu untuk mendengarkan kasus ini. Ayo kita tonton. Ferry Idam Henyansah alias Rian Jombang. Dia merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Ayahnya bernama Ahmad Maskur yang bekerja di sebuah pabrik gula. Yang mana sejak kecil dia ini sudah dititipkan orang tuanya di sebuah pesantren yang ada di Jombang. Dan Rian ini juga diketahui kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Karena Rian saat kecil kerap mendapatkan kekerasan dari ibunya. Sehingga dia ini menyimpan dendam dan kebencian pada ibunya. Yang mana membuat dia ini membenci sosok seorang wanita. Nah, sebagai pelampiasannya, Rian ini justru menyukai sosok laki-laki, yang mana akhirnya dia ini melakukan penyimpangan seksual. Rian pun sempat bersekolah di SMA yang ada di Jombang, tetapi hanya bertahan 1 bulan. Dia ini merasa tidak betah di sekolah karena sering dibully oleh kebiasaannya yang suka berteman dengan wanita. Yang ternyata nih, Rian ini hanya menutupi aibnya saja dengan banyak mendekati wanita. Akibat dari bulian di SMA, Rian pun berhenti bersekolah dan akhirnya pergi merantau ke Jakarta. Nah, dari sinilah kasus Rian ini bermula. Yang mana di Jakarta inilah Rian menemukan sebuah komunitas penyuka sesama jenis, dan di komunitas inilah kehidupan Rian ini mulai berubah drastis karena dia ini banyak digemari oleh golongan penyuka sesama jenis. Kasus ini tuh bermula dari perkenalan Rian dengan seorang pria bernama Heri Santoso, yang mana Heri Santoso ini merupakan orang yang cukup berada dan memiliki kepribadian yang sama dengan Rian, yaitu memiliki penyimpangan seksual. Nah, Heri Santoso ini bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai manajer penjualan. Melihat Heri Santoso ini orang yang cukup berada, Rian pun mempunyai niat untuk mengambil barang-barang milik Heri ini. Jadi pada tanggal 11 Juli 2008, sekitar pukul 4 sore, Rian ini menghubungi Heri Santoso, yang dimana Heri Santoso ini diketahui adalah gebetan dari Rian. Dia menghubungi Heri bermaksud untuk mengundangnya datang ke apartemennya yang terletak di Jalan Raya Margonda, Depok, tepatnya di apartemen Margonda Residen, Blok C nomor 309A, dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Heri ini agar dia dapat menjalankan niatnya mengambil harta benda milik Heri. Nah, pada saat Rian ini sedang menghubungi Heri, Rian mengatakan ingin memperkenalkan dia kepada seseorang yang tinggal di apartemen Margonda tersebut, yang dimana itu hanyalah akal-akalan Rian saja agar Heri ini tertarik untuk datang ke apartemennya. Setelah mendengar ajakan dari Rian, Heri pun tertarik untuk datang ke apartemennya Rian. Jadi pada pukul 7:10 di tanggal yang sama, yaitu 11 Juli 2008, Heri pun tiba di apartemen Rian dan dia mengabarkan Rian bahwa dia sudah sampai di parkiran apartemennya. Setibanya di kamar apartemen Rian, mereka pun membicarakan tentang penghuni apartemen Margonda tersebut, yang mana rencananya akan diperkenalkan oleh Rian ke Heri. Saat sedang membicarakan mengenai penghuni apartemen Margonda tersebut, tiba-tiba Heri ini bertanya kepada Rian. Dia bertanya kepada Rian tentang siapakah pacar Rian saat ini, dan dijawab oleh Rian bahwa pacarnya saat ini yaitu Nopal Andreas, sambil menunjukkan foto Nopal kepada Heri. Saat Heri melihat foto Nopal, pacarnya Rian ini, Heri ini merasa tertarik dengan Nopal, yang mana saat itu dia menggoda Rian. Dia mengatakan kalau dia tertarik dengan Nopal, pacarnya Rian, dan ingin berkencan dengan Nopal.
Mendengar dari perkataan Harry tersebut, Rian pun sempat menegur Harry, di mana Rian mengatakan agar jangan berkata seperti itu. Namun meskipun Harry ini sudah ditegur oleh Rian, tetapi dia ini masih tetap bersikeras ingin berkencan dengan Nopal. Mendengar ucapan Harry tersebut yang bersikeras untuk tetap mau berkencan dengan pacarnya yaitu Nopal, Rian pun menjadi marah dan tersinggung, yang dimana didorong dengan niatnya yang sejak awal untuk mengambil barang-barang milik Harry tersebut, sehingga dia ini menjadikan perseteruannya dengan Harry. Lalu pada saat mereka ini bertengkar, Rian pun menampar muka Harry. Mendapatkan tamparan dari Rian, Harry pun membalas menampar muka Rian, sehingga mereka ini akhirnya melanjutkan pertengkaran tersebut dengan saling pukul. Kemudian Rian pun mengambil sebilah pisau yang berada di sebelah televisi di kamar apartemennya dan menusukkan pisau tersebut ke perut Harry. Mendapatkan tusukan dari pisau Rian, Harry pun lalu terjatuh ke sofa di kamar tersebut. Nah, pada saat Harry ini terjatuh dengan posisi terlentang, Rian pun kembali menusukkan pisaunya berkali-kali ke perut Harry dan dada Harry. Setelah Harry ini tidak berdaya lagi, Rian pun menyeret tubuh Harry ke dalam kamar mandi. Dan ternyata nih, pada saat Harry ini di kamar mandi, dia ini masih bisa berteriak-teriak. Mendengar teriakan dari Harry, Rian pun kembali menusukkan pisau ke arah mulut dan wajah Harry. Tidak berhenti sampai di situ, Rian pun mengambil gagang shower dan memukulkannya berulang-ulang kali ke arah kepalanya Harry. Merasa belum puas, Rian pun mengambil besi yang ada di laci dapurnya dan kembali memukulkan besi tersebut berkali-kali ke arah kepala Harry, serta menusukkan besi tersebut ke arah perut dan dada Harry, sampai akhirnya Harry ini tidak bergerak lagi dan menghembuskan nafas terakhir. Setelah Rian mengetahui bahwa Harry ini sudah tidak bergerak lagi, dia pun membuka pakaian Harry, yang dimana Rian ini bermaksud atau mempunyai tujuan untuk memotong-motong tubuh Harry menjadi beberapa bagian agar nantinya memudahkan dia untuk membuang tubuh Harry. Nah, Rian ini memotong tubuh Harry menjadi 7 bagian, yaitu kaki bagian lutut kiri dan kanan, pangkal paha bagian kiri dan kanan, bagian perut, bagian leher, dan bagian kepala. Gimana pendapat kalian? Kalian kebayang nggak sih saat Rian ini memotong-motong bagian tubuh Harry menjadi 7 bagian? Setelah Rian memotong-motong tubuh Harry ini menjadi 7 bagian, lalu dia pun memasukkan potongan-potongan tubuh Harry tersebut ke dalam koper dan juga tas serta kantong plastik. Setelah Rian ini sudah selesai merapikan bagian-bagian tubuh Harry, Rian pun membersihkan noda-noda bekas dari Harry ini, dan juga Rian ini membuang besi ulir yang dia pakai untuk Harry tadi di tempat sampah yang terletak di lantai 3 Blok C apartemen Margonda. Setelah membuang besi ulir tersebut, Rian pun kembali ke kamarnya dan mengambil barang-barang milik Harry, yang dimana dari awal niatnya Rian ini untuk mengambil harta benda milik Harry ini. Kemudian Rian ini bergegas membawa tas dan koper yang berisi potongan-potongan tubuh Harry ini menuju mobil yang dikendarai oleh Harry sebelumnya. Setibanya di parkiran mobil, Rian pun memasukkan tas dan koper tersebut ke dalam bagasi mobil milik Harry. Kemudian dia pun kembali ke dalam kamarnya untuk mengambil tas dan koper lainnya. Nah, setelah dia kembali ke parkiran dan mau memasukkan tas dan koper ke dalam mobil tersebut, tiba-tiba Rian berpapasan dengan tetangga kamarnya yang bernama Musliman. Dan Musliman ini bertanya kepada Rian, hendak kemana dia pergi. Kemudian dijawab oleh Rian bahwa dia ini ingin pindah ke rumah ibunya yang ada di Pondok Indah. Lalu Muslimah pun kembali bertanya, mengapa pindah sendirian? Dijawab oleh Rian, ya memang pindah sendirian. Setelah bertanya dan tidak merasa curiga, Musliman pun meninggalkan Rian. Kemudian Rian hendak pergi dan menggunakan mobil Harry ini bertujuan untuk membuang tas dan koper tersebut, yang mana tas dan koper tersebut berisikan potongan-potongan tubuh Harry tadi. Namun sialnya nih, pada saat Rian ini ingin menghidupkan mobil Harry, tiba-tiba mobil tersebut tidak mau menyala. Sempat merasa bingung, Rian pun kemudian memesan taksi untuk memindahkan tas dan koper tersebut. Nah, setelah tas itu tiba, Rian pun meminta sopirnya untuk parkir di samping mobil Harry. Lalu Rian memindahkan tas dan kopernya tadi. Kemudian Rian meminta sopir taksi tersebut menuju ke arah Pasar Minggu yang terletak di Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan. Nah, setelah sampai di lokasi, Rian meminta sopir taksi tersebut untuk diberhentikan
di sebuah lahan kosong yang ada di Jalan Kebagusan. Kemudian Rian turun dari mobil dan menurunkan tas dan koper tersebut. Setelah taksi tersebut menurunkan Rian, taksi itu langsung meninggalkan Rian. Nah, dirasa keadaan pada lokasi lahan kosong tersebut sudah aman, Rian pun bergegas membuang potongan-potongan tubuh dari Heri tersebut. Setelah Rian selesai membuang potongan-potongan dari tubuh Heri ini, dia pun lanjut menjemput pacarnya yaitu Nopal Andreas di Pondok Indah untuk mengajaknya ke apartemen, yang mana apartemennya ini terletak di apartemen Margonda Residen. Lalu keesokan harinya pada tanggal 12 Juli 2008, Rian pun bertransaksi membeli barang menggunakan kartu kredit milik Heri, yang dimana kartu kredit tersebut dia ambil sebelumnya pada saat dia ini sudah Heri. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2008, Rian pun kembali menggunakan lagi kartu kredit BNI milik Heri ini. Nah, jadi pada tanggal 15 Juli 2008, Rian ini akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian atas perbuatannya ini. Yang dimana aksinya ini terungkap setelah polisi menemukan 7 potongan mayat di Jalan Kebagusan dekat SD Negeri Ragunan Pasar Minggu. Perbuatan kejinya ini dapat terlacak oleh pihak kepolisian setelah Rian ini menggunakan kartu ATM milik Heri tadi. Nah, ternyata nih, saat pihak kepolisian yang sedang melakukan pemeriksaan, pihak kepolisian ini melihat gelagat aneh dari tingkah Rian ini, yang dimana ternyata Rian ini mengaku pada pihak kepolisian bahwa dia ini juga sebelumnya sudah pernah melakukan aksi di kampung halamannya di Jombang sebanyak 10 kali. Nah, jasad 10 korbannya ini dia kuburkan di halaman belakang rumah orang tuanya Rian di Jombang. 10 korbannya ini yaitu Vincentius Yudi Priyono, Ariel Somba Sitanggang, Gradi Glenn Adam Tumbuhan, Guru Setio Pramono, Agustinus Fitri Setiawan, Nani Hidayati, dan putrinya Silvi Ramadhani Putri, Muhammad Aksoni, Zainal Abidin, dan Muhammad Asrori. Berbeda dengan motif pembunuhan Heri sebelumnya yang didasari faktor kecemburuan, Rian ini melakukan aksinya ke 10 korbannya ini lantaran didasari oleh faktor ekonomi, yang mana dia ini membunuh korban-korbannya ini dengan cara Rian ini mengajak para korbannya untuk bertamu datang ke rumah orang tuanya. Lalu kemudian Rian membantai korban-korbannya ini dan merampas harta benda milik korbannya. Nah, dari total rangkaian pembunuhan Rian ini terdapat 11 korban jiwa. Kalian kebayang gak sih, dia ini tega dan dengan mudah menghabisi 11 nyawa korbannya ini. Dari aksinya ini, Rian ini akhirnya dijatuhi pidana hukuman mati. Nah, dari kasus Rian ini kita mendapatkan banyak pelajaran, yang mana salah satunya untuk para orang tua jangan terlalu mendikte kesalahan anaknya, apalagi sampai melakukan kekerasan, karena itu bisa berefek atau membuat anak tersebut membentuk karakter yang tidak kita inginkan nantinya. Nah, dari kasus ini juga kita harus memilih dan memilah teman yang benar-benar menurut kita itu baik. Nah, bagi teman-teman yang ada kasus lain yang belum kami bahas, boleh komen di bawah ini. Saya tutup kasus ini.